Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Evan Fidin arsyadakum. Alhamdulillah, tak lupa marilah kita senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, kesempatan, dan marilah kita hargai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menambah amal soleh, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan cara itu Allah ridha kepada kita dan membalas kita dengan yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Evan Widin yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu untuk menggunakan fasilitas karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk beramal soleh? Karena kalau kita berpikir, berharap terkait dengan masalah akhirat kita berharap tentang surga, salah satu cara yang tidak boleh tidak yaitu kita harus senantiasa berusaha melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, berbuat baik. Maka ya sudah barang tentu kita sebagai hamba yang beriman, sebagai seorang muslim, kita berusaha setiap saat untuk menghiasi waktu kita, umur kita itu dengan kebaikan dan kebajikan. Setiap kita mau tidur, berangkat tidur, kita udah rantang, besok kita ini mau melakukan kebaikan apa. Ataupun ya setiap saat kita melalui umur kita, maka yang terpikir di dalam benak kita, kebaikan apa yang bisa kita kerjakan, amal apa yang akan kita lakukan. Semoga dengan cara itu fokus dari hidup kita ini memang fokus untuk berbuat baik. Ini yang sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Jangan kita kemudian hanya yakin tentang Allah, yakin tentang surga, pokoknya aku percaya, bukan kayak gitu. Tapi wujud dari keyakinan kita, wujud dari kepercayaan kita, wujud kita ini berharap nanti berjumpa dengan Allah, maka satu hal yang tidak boleh kita lupakan, kita berusaha untuk beramal soleh. Dan untuk beramal soleh tidak harus amal yang besar-besar. Banyak amal-amal yang sederhana yang mungkin tampak sepele, tampak remeh, tapi itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita pengen berinfak, pengennya infak yang jumlahnya besar. Kalau belum bisa infak besar, tidak mau berinfak, ini juga salah. Saya harus nanti bangun masjid dulu, saya harus bangun pesantren, saya harus buat panti asuhan, tidak. Selagi kita mampu melakukan amal kebaikan, selagi kita mampu bersedekah sekecil apapun, maka insya Allah itu bernilai pahala, tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selayaknya. Tidak mungkin terlupakan sekecil apapun kebaikan itu. Bahkan banyak di antara amal-amal soleh yang tampak sepele, tampak remeh, tapi ternyata balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu besar. Salah satu yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini patut nanti kemudian kita renungkan. Ternyata bukan amal yang tampak besar banget, amalan sederhana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang dia bergelimang kenikmatan di surga. Dia berada di dalam surga dalam kondisi yang bergelimang kenikmatan. Dia mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa di surga. Ketika kemudian ditanya lebih lanjut, diselidiki lebih lanjut, ternyata dia mendapatkan semua itu, karunia itu, mendapatkan surga dan berbagai macam kenikmatannya. Ternyata dahulu di dunia dia pernah menebang pohon,
yang menghalangi jalan yang biasa dilalui kaum muslimin. Dia menghilangkan gangguan di jalan sehingga orang-orang lain, saudara-saudaranya sesama umat Islam itu ketika lewat itu menjadi lancar, menjadi mudah. Satu amal menghilangkan gangguan di jalan, menebang pohon, kemudian menjadikan dia mendapatkan surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Mungkin kita sekarang ketika ada jalan mungkin berlubang, kita carikan pasir atau apa, semen dikit kita tambal dengan harapan apa mendapatkan ridha Allah. Bisa jadi itu amal yang bisa mengantarkan kita ke surga tanpa mengganggu orang, tanpa harus kemudian kita minta imbalan. Kenapa? Niat kita ingin mempermudah, melancarkan urusan orang lain, melancarkan perjalanan saudara-saudara kita. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang melewati sebuah jalan, ternyata ada dahan yang melintang di jalan. Kemudian dia berusaha memotong dahan itu dengan harapan orang lain, orang saudara-saudaranya yang mau lewat di situ, orang lain yang lewat di situ hingga tidak terganggu lagi. Kalau itu diniatkan untuk mencari ridha Allah, diniatkan untuk memudahkan urusan saudaranya yang lain yang lewat di situ, maka insya Allah kemudian dia mendapatkan balasan surga. Sederhana. Nah, mungkin sekarang misalnya pas hujan ada sedikit angin, kemudian kok ada pohon yang condong atau mungkin rubuh ganggu di jalan, jangan kemudian kita niku berat untuk bantu nyingkirke halangan itu. Ambil parang, ambil gergaji, potong itu, niatkan untuk mencari ridha Allah. Bisa jadi itu menjadi amal yang bisa menghantarkan kita ke surga. Amal sederhana, bisa dilakukan siapapun, mudah. Tapi kalau niatnya untuk mencari ridha Allah, ini pahalanya sangat luar biasa. Bisa jadi mungkin setelah kita melakukan itu ya sudah kita lupakan, kita tidak menganggap itu serius. Tapi ternyata oleh Allah itu dibalas dengan balasan yang masya Allah luar biasa. Ya kan Bidin, itu baru menyingkirkan halangan di jalan. Apalagi amal-amal yang lain yang lebih besar dan kita kerjakan dengan ikhlas. Maka jangan pernah meremehkan amal soleh sekecil apapun yang kita jumpai, yang menghampiri atau yang dihadirkan Allah di depan kita. Ingatlah bahwasanya hadirnya peluang-peluang amal itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan karunia, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah ingin kita berbuat baik. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Marilah kita berusaha, bismillah, awali hari ini dengan berusaha meniatkan semoga hari ini kita bisa beramal soleh yang lebih baik dari kemarin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.